Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali di Zoom. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Yang ini kita menggunakan buku Pra Pemula Al-Husna. Ya, mungkin di antara yang menyimak sekarang ini terpaksa harus balik lagi ke awal. Ya, ini pertemuan kedua Zoom kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan kedua, kita akan review materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya, bagi yang punya bukunya, bisa dilihat juga di bukunya. Ya, sebelumnya, sebelum masuk pada materi Prapumula Al-Husna, ada beberapa materi pendahuluan yang perlu difahami. Karena ini pengetahuan paling dasar yang memang perlu kita fahami, bahkan kuasai. Jadi awal, ya, yaitu eh, kita mempelajari bahasa Arab, maka tidak lepas dari bidang ilmu bahasa Arab. Ya, para ulama terdahulu, terutama ulama bahasa, memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Karena sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, itu bahasa Arab sudah digunakan, tapi belum di, diteliti sebagai suatu bidang ilmu. Belum dirumus-rumuskan kaidah-kaidah yang digunakan. Sebetulnya hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa itu berasal dari, ya, salah satu bagian dari apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, bukan terbentuk dari hanya sekedar eh, apa alur komunikasi antara manusia dengan manusia kemudian menciptakan suatu bahasa. Ya, kalau kita lihat bagaimana bahasa itu, terutama bahasa Arab, itu digunakan sejak terdahulu, kemudian ketika dijadikan suatu bidang ilmu, dirumuskan, itu ditemukan rumus-rumus yang bisa memudahkan, bisa menguraikan untuk memahami bahasa Arab. Ya, ini menunjukkan suatu pola yang begitu luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar yang menurut teori bahasa yang lain, ya, ada kesepakatan di dalam berbahasa, tapi ternyata luar biasa. Nah, ilmu yang paling dasar untuk kita bisa memahami bahasa Arab adalah ilmu sorof dan ilmu nahwu. Ilmu sorof hanya eh, menguraikan tentang kosakata, ya, kosakata saja. Jadi ilmu yang mempelajari kosakata. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti menambahkan imbuhan pada akar kata sehingga mendapatkan makna yang berbeda-beda, makna yang sesuai. Ya, seperti kata belajar. Ya, asal katanya belajar atau ajar? Ajar, ya. Ajar. Belajar, pelajar, mempelajari, mengajarkan. Nah, kemudian eh, ilmu nahwu itu ketika satu kata dirangkaikan dengan kata yang lain, ya. Di dalam bahasa Arab, ini uniknya dalam bahasa Arab, ketika satu kata dirangkaikan dengan kata yang lain, ya, maka akan terjadi perubahan keadaan kata, ya, keadaan kata. Perubahan keadaan kata ini yang disebut dengan i'rab. Ya, di dalam bahasa Arab ini disebut dengan i'rab.
Disebut dengan i'rab dan itu bisa diketahui dari atau bisa diidentifikasi dari tanda-tanda yang ada pada akhir kata. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Ya, ini di pertemuan kemarin belum kita sebutkan. Ya, nanti akan kita pelajari secara bertahap. Makanya sebagian ulama menyebutkan ya bahwa ilmu nahwu itu mempelajari perubahan akhir kata. Ya, jadi sebetulnya ketika satu kata dirangkaikan dengan satu kata untuk memudahkan memahaminya, baik itu posisinya atau kedudukannya, maka ditetapkan adanya suatu keadaan dalam kata tersebut yang disebut dengan i'rab, yang itu bisa diidentifikasi dengan perubahan pada akhir kata. Itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Yang nanti juga sudah kita pelajari ya atau sudah kita praktekkan pada kesempatan kemarin ya, kata Al-Qur'an misalnya. Ya, ini kemarin kita sudah hafalkan 10 kosakata. 10 kosakata ini ya tadi baru sampai mana? Belum ke sini ya, sebentar. Ya. Jadi tadi i'rab, kemudian untuk memahami ilmu shorof dan nahwu, kita juga perlu memahami dulu bahwa kata di dalam penggunaannya menjadi suatu kalimat itu perlu diidentifikasi, perlu dikelompokkan terlebih dahulu. Ya, ada kata kerja, kata benda, dan yang bukan termasuk keduanya itu disebut dengan harf. Ya. Jadi nanti ini akan sering kita dengar fiil, kata kerja, isim, kata benda, dan harf. Ya. Nanti masing-masing memiliki karakternya. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di level pertama itu dimulai dari kata kerja. Ya, fokusnya pada kata kerja. Ya. Perubahan-perubahan pada kata kerja. Kata kerja sendiri sebetulnya dibagi menjadi tiga. Ya, kata kerja yang telah lampau, kata kerja yang sekarang, dan kata kerja yang bentuknya perintah. Kita akan pelajari secara bertahap. Ya, mulai dari dasar, yaitu dasar eh, ada pada kata kerja telah lampau, yaitu fiil yang disebut dengan fiil madhi. Ya, baru setelah itu, setelah kita bisa menguasai ini, ya kita kuasai secara bertahap, maka baru kita bisa akan nanti di pra pemula level 2 akan mempelajari fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Jadi bukan bukan sekedar dihafal, tapi memang dipahami pembentukannya juga. Ya. Kalau fi'il madhi dengan fi'il mudhari, kata dasarnya bisa dicari di kamus. Tapi untuk perubahan-perubahannya, nah ini yang perlu kita pelajari. Yang ini perlu kita pelajari. Di level pertama, kita khusus pada fi'il madhi. Jadi kosakata yang nanti akan kita gunakan selama level pertama, itu berarti kata kerja yang telah lampau, sudah dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan. Kemudian eh, di level 2-nya nanti fi'il mudhari. Kemungkinan level pertama itu 8 kali pertemuan. Ya, 8 kali pertemuan. Jadi selama sekarang pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8 nanti, kata kerja yang akan kita gunakan fokus pada fi'il madhi. Karena fi'il itu selalu disertai dengan pelakunya. Ya. Atau kita mudahkan di sini yang kita gunakan adalah kata ganti orang, domir, ya, kata ganti orang atau domir. Nah, fiil selalu disertai dengan pelakunya, domir, dan masing-masing pelaku itu memiliki tanda domir atau tandanya masing-masing, ya. Nah, kemarin di pertemuan pertama kita sudah mempelajari perubahannya. Ya, ini kata kerjanya, darosa belajar, qoro'a membaca, kataba menulis. Ketika dirangkaikan ya dengan pelaku ana, ini domir, kata ganti yang menjadi pelaku di sini, kemudian dirangkaikan saya belajar.
maka tidak kita katakan ana darosa. Ya, ini salah. Tapi ada tanda khusus untuk domir ana pada fiilnya, yaitu huruf terakhirnya dimatikan, kemudian ditambah dengan tu. Jadi huruf tu di sana, ta dengan harokah dhammah, ya, daros tu, itu menunjukkan pelakunya ana. Nanti setelah terbiasa, domir yang di depan ini tidak lagi perlu disebutkan. Cukup darostu, qara'tu, katabtu. Ya, cukup seperti itu. Tapi untuk sekarang kita di awal, di level pertama, ya, untuk latihan supaya sinkron, maka kita akan tetap gunakan ana darostu, ana qara'tu, ana katabtu. Ya, kemudian eh, tadi selain ada fiil, kata kerja, ya, ada juga isim, kata benda. Ya, di antaranya yang mudah dikenali itu kalau ada alif lam. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ada kata yang beralif lam, itu adalah isim. Ya. Pada asalnya, ya, pada asalnya keadaannya, nah ini baru masuk ilmu nahwu. Keadaannya pada asalnya adalah marfu. Ya, apa itu marfu? Kita tidak definisikan. Pokoknya keadaan asalnya adalah marfu. Nah, itu ditandai dengan dhammah. Jadi kita hafalkan Al-Qur'anu. Ya, Al-Qur'anu. Ya. Yang ini Ar-Risalatu. Ya, Al-Qur'an. Ar-Risalatu pesan. Ya, ini sudah kita hafalkan. Kemudian ketika dirangkaikan menjadi kalimat, ya, kita lihat posisi isim ini menjadi objek. Nah, ketika berubah menjadi objek, terjadi perubahan keadaan juga. Ya, tadi marfu berubah menjadi mansub. Ya, karena kedudukannya sebagai objek. Ya, tandanya bukan lagi dengan dhammah, tapi dengan fathah. Nah, ini yang tadi disebutkan dalam ilmu nahwu, ya, ketika kata bertemu dalam bahasa Arab, ketika kata bertemu dengan kata yang lain dirangkaikan menjadi kalimat yang sempurna, ya, para ulama di situ menetapkan adanya keadaan setiap kata. Pada dasarnya atau pada asalnya keadaan kata itu marfu. Kemudian berubah menjadi mansub ketika sebagai objek, tandanya menjadi fathah. Jadi ketika dirangkaikan saya telah belajar Al-Qur'an. Tidak kita katakan ana darostu Al-Qur'anu. Itu salah. Ya. Tapi ana darostu Al-Qur'ana. Ana qara'tu ar-risalata. Ya. Kemudian fi ini tidak termasuk fiil, tidak termasuk isim. Ya. Ini termasuk harf. Ya. Di antara salah satu karakter harf itu hurufnya tidak berubah harokat-harokatnya. Ya. Kalaupun berubah itu karena terpaksa. Ya, misalnya yang asalnya sukun berubah menjadi fathah atau kasroh. Itu terpaksa. Nah, ini bisa dihafal. Jadi untuk huruf-huruf atau harf itu bisa dihafal. Fi artinya di. Di. Nah, kita gabungkan di dengan masjid. Al-masjidu. Keadaan asalnya tadi marfu. Al-masjidu. Ketika digabungkan, maka keadaannya berubah menjadi majrur. Ya, jadi ada untuk kata benda ada tiga. Tadi keadaan asalnya marfu, berubah menjadi mansub karena objek di sini ya yang kita pelajari sebagai dasar. Kemudian majrur ketika diawali oleh huruf. Nah, huruf ini disebut dengan harf jar. Ya, harf jar yang menjadikan majrur. Jadi dibacanya tidak fil masjidu tapi fil masjidi. Ya, dengan harokat kasrah. Fil baiti dengan harokat kasrah. Yang ini sudah hafal, ada yang tidak ikut pada pertemuan kemarin? Ada yang masih belum paham sampai sini?
Silakan ditanyakan dulu. Ya. Pekan kemarin pun kita sudah bisa baca ini. Coba. Sekarang materi bab 2. Materi bab 2 sebetulnya sederhana. Ya, sederhana. Tadi kita katakan ya, di dalam fiil itu selalu mengandung tanda untuk pelakunya. Untuk anak tandanya adalah tu. Sekarang kita akan ganti pelakunya adalah kami. Ya, pelakunya adalah kami. Kami atau dalam bahasa Arab dibacanya nahnu. Ya, nahnu. Ya, nahnu. Tulisannya seperti ini, nahnu. Ya, jadi ini tinggal dirubah saja. Tanda domir pada asalnya untuk domir anak, ya, untuk domir anak tuh. Ya, kemudian untuk domir nahnu diganti menjadi na. Insya Allah. Bisa ya. Sekarang kita kembali ke sini langsung pada latihan. Ya, pada latihan ganti domir ana dengan nahnu. Ya, ganti domir ana dengan nahnu. Fadol, mulai dari Ahamdan nomor 11 dan 12. Maaf. Nomor 12 dan 13. Tidak bisa. Eh, nahnu katabna nahnu katabna al-Qur'ana wa risalata. Nah, Nahnu darasna wa qara wa qara'na wa katabna. ya. Nah-nya dibaca 2 harokat ya. Nahnu darosna wa qara'na wa katabna. Ya, kecuali kalau bertemu dengan alif lam. Ya, bertemu dengan alif lam. Ya, misalnya ini. Nomor 14, nahnu darosna wa qara'na wa katabnal Qur'ana. Ya, jadi ketika bertemu dengan alif lam baru dibaca 1 harokat. Ya. Dan dibiasakan untuk tanda domir na dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat supaya terbiasa, tidak tergesa-gesa. Ya, karena nanti ternyata kalau dibaca pendek itu ada domir yang lain yang menggunakannya, bukan untuk nahnu. Kalau dibaca pendek, misalnya tadi dibaca, misalnya bacanya darosna, nah itu sebetulnya salah. Nahnu darosna, tapi yang benar nahnu darosna, nahnu qara'na wa katabna. Nah, sekarang Khalid, 26 نعم أستاذ. 27. Terlihat 27. يا نحن كتبنا القرآن في المسجد. Nah, Masjid. fil 27. masjid. يا نحن درسنا القرآن في البيت. Nah, Baiti. ya, kita di sini semuanya harokatnya dibaca supaya terbiasa dulu ketika kita belajar nahu, ya seperti tadi dikatakan ada perubahan keadaan dan itu ditandai dengan perubahan pada akhir katanya. Ya, di antara tanda perubahannya adalah harokatnya. Jadi eh, benar atau tidaknya itu nanti akan terlihat dari cara pengucapan pada akhir kata. Ya, silahkan siapa sekarang yang baca? Pak Sudirman. Sudirman, Naam, Ustaz. Ya, ini kecoret-coret ini. ada coret-coretnya, Ustaz. Nomor berapa, Ustaz? Tapi terlihat ini. Ya, Iya, nomor ya. 46. Nomor 46. 46 dan 47. Ya.
Nahnu katabna, kenapa hilang ya? Warna merah. Coba Langsung hilang. Anda ini kan diulang. Ya, sudah terlihat lagi. Iya, ya. Nahnu katabna wa qara. Oh, hilang lagi. Eh, Hilang ya ini. Nah, Ustaz, hilang. Ada ke ini. Hamdan, ada ke Enggak, enamnya. Sat. Enggak, Sat. Antum tetap hostnya, Sat. Anda bukan host lagi, Sat. Nah, Iya, ya, ya, sudah. Baik, boleh kelihatan. langsung. Nahnu katabna wa qara'nal Qur'an wa Hilang lagi qara'nal ya. risalah. Hilang. Kenapa? Ini apa dari slide-nya atau kayaknya bukan ini. Atau bisa ini, kalau peserta bisa ikut membagikan juga di pengaturannya. Paling paling di WA, Sat. Di share apa? Share filenya paling di WA, Sat. Enggak, ini khawatirnya memang ada kepencet sama peserta atau gimana. Tapi kalau Eh, dimatikan dulu baru bisa muncul lagi. Dihentikan dulu kalau baru. kalau peserta sih nggak bisa, Sat. Nggak bisa apa? Nggak bisa mempengaruhi karena mereka bukan host, Sat. Yang Iya ya. mempengaruhi itu cuma host saja, Sat. Mm-mm. Tapi nggak ada pijit-pijit, nggak ada pencet-pencet, hilang sendiri tuh. Ya, ini sudah dicoba lagi, Pak Sudirman. 46 ya, 46, 47. Iya, 6. Nahnu katabna wa qara'nar risalah fil baiti. Wah, ini hilang lagi. Ini Afwan, Sat. Ini di PowerPoint nggak? Bukan, Sat. Tadi saya bukan, ini apa? PDF ini. Ini di PDF, Anda pakai Adobe. Oh, pakai. Sengaja tidak di PowerPoint. Ini di PDF ini biar sekaligus. Iya, sudah ya. Berarti kita masuk dulu saja ke pelajaran berikutnya, yaitu dengan dhamir nahnu. Di bab kedua ini ada beberapa tambahan kosakata. Ya, beberapa tambahan kosakata. Ini sambil diikuti, tidak perlu dibuka mic-nya, cukup diikuti saja. Ya, cukup diikuti mandiri saja, sambil dihafal kalau yang belum hafal. Ya, kharaja, kharaja, kharaja. Ini, ya. Ini hilang lagi. Atau mungkin dari Adobe-nya ya. Ini dari readernya. Apa? PDF readernya. Ya. Ya, kita ulangi lagi tadi. Kharaja artinya keluar. Zahaba artinya pergi. Roja'a artinya pulang atau kembali. Dakhola artinya masuk. Ya. Ketika dirangkaikan, ana kharajtu, ana dhahabtu, ana roja'tu, ana dakhaltu. Dengan dhamir nahnu, nahnu kharajna, nahnu dhahabna, nahnu raja'na,
Nahnu dakhalna. Kemudian kita tambahkan kosakata harf jar. Harf jarnya min, artinya dari. Min, dari. Diakhiri dengan sukun. Ketika bertemu dengan alif lam, ini dibaca karena darurat. Dibacanya dengan fathah. Minal baiti. Ya. Al baitu menjadi al baiti. Minal baiti. Ilal madrasati. Fil fasli. Nah, ini juga nanti bisa digunakan di dalam kalimat. Ya, sambil kita bayangkan keadaan atau alur cerita yang kita lakukan, kemudian kita bercerita. Ya, ini sengaja di pra pemula Al-Husna menggunakan metode bercerita kegiatan sehari-hari. Ya, ini supaya kita mudah dalam menerapkannya. Karena kalau kita menggunakan percakapan, seringkali kita tidak punya lawan ngobrol. Ya, dan biasanya juga kalau untuk pemula percakapan akhirnya terbatas dengan teks. Ya, maka dengan metode ini, kalaupun misalnya kita ingin praktek, ini mudah. Ya, mudah untuk kita praktekkan. Ya, misalnya ini kita bercerita. Sekarang sudah mulai kita bercerita. Silahkan yang mau baca tadi yang belum baca, tinggal siapa ya tadi yang keluar. Ini ya Pak Hafiz. Mau coba baca? Mau Ustadz. Oh iya, oke. Yang domir ana atau domir Iya, nahnu? dhamir ana dulu. Ana kharajtu minal baiti wa zahabat zahabatu ilal Nah, masjid. iya. Sampai selesai. Dakhaltu fil masjidi summa darastul qur'ana wa qara'tu wa katabtu. Nah, Ini nggak tahu Ustaz. nih ba'da Ba- dzalika. Ba'da dzalika kharajtu minal masjidi wa raja'tu ilal baiti. Sebelumnya sudah belajar bahasa Arab? Sudah, Panggilnya tapi ya Pak Ukti atau Ibu, Bunda? ukhti. Nah, Ukti sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Sudah Ustaz, tapi selalu berhenti. Oh iya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Jadi sudah sebelumnya kira-kira sudah bisa baca ini? Kemarin nyimak yang pertemuan pertama tertarik gitu. Jadinya masuk Zoom. Oh iya, alhamdulillah, insya Allah. Ya. Kosakatanya ini sudah hafal semua atau belum? Insya Allah sudah. Sudah ya. Ya, alhamdulillah. Ketika kita baca biasanya meskipun sudah hafal kosakata, seringkali fokusnya hanya pada kaidah sehingga tidak terbayang alurnya. Nah, ini perlu untuk latihan ya, untuk latihan kita terutama lisan, mensinkronkan antara lisan, kemudian juga pemahaman kita ini perlu dibaca diulang-ulang. Kalau perlu dibaca dengan diterjemahkan. Baca, terjemah, kemudian baca sambil membayangkan. Ya. Karena biasanya ya bisa bacanya tapi tidak terbayang artinya. Bacanya lancar. Ana kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi. Tapi kalau terjemahnya belum kebayang, hanya bisa bacanya. Dan memang seperti itu proses dalam belajar bahasa Arab. Ya, ketika kita belajar kaidah yang menerapkan
dalam membaca bisa membacanya, tapi belum tentu terbayang apa yang kita baca. Nah, ini maka perlu berlatih. Nanti setelah terlatih, kita bercerita tanpa melihat teks, yaitu yang akan memudahkan kita dalam melafazkan, ya, maupun dalam memahami teksnya. Yang belum baca siapa lagi? Kalau tidak ada, balik lagi ke Ahamdan. Nah, Ustaz. Yang nahnu, dhamir nahnu. Ustaz. Nahnu kharajna minal baiti wa dhahabna ilal masjidi. Dakhalna fil masjidi thumma darasna al-Qur'ana wa qara'na wa katabna. Ba'da dhalika kharajna minal masjidi wa raja'na ilal baiti. Naam, alhamdulillah. Sekarang ahalid yang domir ana tapi diterjemahkan per kalimat. Baca per kalimat kemudian terjemahkan. Tafadhol. Iya Ustaz. Apa Ustaz? Masih di jalan sebentar ini Ustaz. Oh iya. Kalau diganti ya sama Pak Sudirman. Gimana? Siap Pak Sudirman. Tafadhol. Insyaallah. Ana kharajna minal Ana baiti. Ana kharajna ana kharajtu minal baiti. Naam. Saya kembali dari rumah wa Ya, dari zahabtu rumah. ilal masjidi dan pergi ke masjid. Naam. Dakhaltu fil masjidi summa darastul Qur'ana wa qara'tu wa katabtu. Naam. Kembali masuk ke masjid, kemudian belajar Al-Quran Naam. dan membaca buku. Ba'da zalika, Dan membaca dan menulis. membaca ya dan menulis ya, membaca Nah. Al-Quran dan ba'da zalika kharajta minal masjidi kharajtu Naam. minal masjidi wa raja'tu ilal baiti. Kemudian setelah itu kembali dari masjid, Kharajtu keluar. Keluar dari masjid dan kembali ke rumah. Nah, jadi ini alur ceritanya seperti ini. Ya, kita bayangkan ya, keluar dari rumah, kemudian pergi ke masjid, masuk ke masjid, kemudian belajar Al-Quran, membaca dan menulis Al-Quran. Setelah itu keluar dari masjid dan pulang ke rumah. Kalau pakai bahasa Indonesia sudah langsung terbayang ya. Nah, tinggal kita bagaimana caranya supaya ketika kita mengucapkan dalam bahasa Arab itu sudah terbayang. Nahnu kharajna minal baiti wa dhahabna ilal masjidi. Dakhalna fil masjidi. Thumma jalasna. Jadi nanti juga ketika domirnya berubah-ubah, itu kita sudah terbayang siapa pelakunya. Ya. Bisa jadi domirnya awalnya ana, kemudian nanti nahnu. Ana kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi. Dakhaltu fil masjidi. Summa jalasna. Summa jalastu
atau summa darosna, kan kebayangnya beda ketika mengucapkannya. Ketika mengucapkan kalimat itu, ya, kalau kita sudah hafal kosakatanya, kemudian menerapkan kaidahnya dan sudah terbayang, berarti itu sudah paham. Ya. Dan itu yang kita harapkan dalam pertemuan kedua ini, dengan kosakata-kosakata yang kita miliki, sebetulnya kita sudah punya banyak variatif kalimat. Ya, tinggal kita mengungkapkan sesuai dengan keadaan yang ingin kita ceritakan. Ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan tidak protes ya. Dari awal belajar sudah disuguhkan Arabiknya Arabik gundul tanpa harokat. Ya, karena kita memang belajar kaidah. Ya, meskipun secara praktis kaidah-kaidah yang kita gunakan ya itu sudah gundul. Jadi ya seringkali ada yang protes di grup. Kenapa dari awal belajarnya gundul, sudah gundul katanya. Karena kita memang belajar kaidahnya. Iya, kita lihat di buku Prapemula Al-Husna, ya, di latihan 4 dan 5 atau langsung ke latihan pengayaan. Ya, latihan pengayaan. Ini kosakatanya bisa dihafal nanti. Yang belum hafal bisa dihafal. Jadi sebaiknya memang kosakata itu dihafal per bab ya, atau di belakang buku yang punya atau di PDF paling belakang ini sebenarnya ada kamus per bab. Jadi kosakata yang dihafalkan bisa dari kamus yang ada di belakang ini. Mulai dari bab 1 dihafalkan 10 kosakata. Ya, kemudian ditambah kosakata di bab 2 ini. Ada kosakata tambahan. Ya, tadi nahnu, zahaba, roja'a, kharaja, dakhala, min, ila. Kemudian ada akala, makan, syariba, ya, sami'a, fataha, membuka, doroba, takallama, berbicara, jalasa, duduk, nadhara, melihat. Ya, kemudian ada thumma. Ini bisa dihafal nanti. Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu. Ya, tapi cara menghafalnya memang sebaiknya langsung digunakan di dalam kalimat. Langsung digunakan di dalam kalimat, dalam latihan. Maka kalau punya ya atau menyempatkan untuk mengerjakan latihan-latihan secara tertulis. Ini baiknya memang kita menyempatkan waktu untuk mengerjakan latihan-latihan tertulis. Untuk mengerjakan latihan-latihan secara tertulis, itu sebaiknya juga tidak terlalu banyak, sekali duduk tidak terlalu banyak, tapi bertahap. Ya, maka di awal buku ini ada acuan untuk target latihan sekali duduk. Ya, ini bisa diisi. Misalnya kita punya waktu, menyempatkan waktu untuk belajar sendiri, itu dibaca di bab berapa latihannya yang dikerjakan, cukup 1-3. Kalau ini sudah selesai, ya bisa juga mengecek jawabannya, ya bisa dikoreksi langsung japri ke Ana untuk dikoreksi, atau bisa juga dibandingkan dengan kunci jawabannya. Ya, dibandingkan dengan kunci jawabannya. Di grup tadi sudah dikirim link PDF materi, di situ juga ada kunci jawaban. Ada PDF untuk kunci jawabannya. Jadi kalau mengerjakan secara mandiri, kemudian tidak dikoreksikan ke anak, bisa dicek di kunci jawaban. Ya. Tapi sebetulnya ada baiknya atau sebaiknya memang dikoreksikan oleh pembimbing. Karena terkadang kita merasa sudah benar. Ya. Sudah benar. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disadari.
Nah, ini tetap perlu di dikoreksikan kepada pembimbingnya. Ya, sebetulnya dengan materi-materi ini, siapa saja yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau bisa bahasa Arab, ini akan mudah untuk mengajarkan lagi atau kita minta bimbingan kepada orang tersebut ya untuk mengkoreksi latihan-latihannya. Ya, masih ada waktu ya. Kita kita kerjakan latihan 4 dan latihan 5. Ini kalau sudah hafal kosakata yang disediakan tadi, insya Allah akan mudah. Ya, latihan 4. Ini latihan 4. Tadi sampai siapa? Siapa yang mencoba? Ya, kembali ke Ukhti Hafiz. Latihan 4. Nomor 1 dan nomor 2. Ana zahabtu wa nahnu zahabna. Ana dakhaltu fil masjidi wa darastu summa nahnu raja'na. Nah, sahih, mumtaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Latihan 4 insya Allah bisa ya. Tadi sudah benar semua. Saya telah pergi. Ana dhahabtu, dan kami telah pergi. Wa nahnu dhahabna. Nomor 2, saya telah masuk ke dalam masjid. Ana dakhaltu fil masjidi, dan belajar. Wa darastu. Ya, di sini juga ada kata kerja. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab itu harus ada tanda pelakunya. Karena di sini pelakunya saya, ya, maka tetap menggunakan tanda tu. Wa darastu summa. Nah, kemudian di sini ada ganti pelaku. Asalnya saya menjadi kami. Kami pulang. Summa roja'na. Ya, alhamdulillah. Latihan 5. Latihan 5. Khalid sudah siap? Masih di jalan? Insyaallah Ustaz. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Tafadhol. Ana dhahabtu ila al-masjid. Ya. Dibaca harokat Nahnu akhirnya ya, ilal masjidi. Iya, nomor 2. ya ana dakhaltu ila al-masjid. Nahnu Ya. dakhalna fil bayti thumma darasna. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Ya, nomor 3 kembali ke eh, sekarang Pak Sudirman lagi. Atau Ana katabtul risalah. Ana nah, katabtul risalata. ar-risalata, menggunakan alif lam dulu supaya terbiasa. Ar-risalata. Ana katabtu ar-risalata. Fil baiti. Nah, Summa summa zahabtu fil masjidi. ya, summa dhahabtu ila. Ilal masjidi. Nah, summa dhahabtu ilal masjidi. Nah, Jadi, nomor 4. Ah, mau Pak Sudirman lagi. Nomor ya. 4. Fadal. Nahnu nahnu karabna karab nahnu
qara'nal Qur'an nahnu qara'nal Qur'ana Naam. fil masjidi summa nahnu raja'na ilal baiti. Naam, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini struktur kalimat yang kita pelajari di bab kedua. Ya. Ini yang perlu diingat kembali. Ya, ketika kita menggunakan fiil, itu disesuaikan dengan pelakunya yang ditandai dengan tanda domir. Selalu ada tanda domirnya. Ini perlu kita latih ya. Bisa jadi kita hafal ya, ana dengan tu, nahnu dengan na. Tapi ketika kita membaca atau spontan, ini seringkali tertukar karena tidak terbiasa. Bahkan terkadang di pikiran kita sudah benar, tapi ketika mengucapkan malah terbalik. Nah, itu juga sering terjadi. Ya, jadi sampai nanti ini perlu dihafalkan, kemudian dilatih, ya sampai pengayaan kedua itu sudah bisa dikerjakan. Ya, kalau yang belum mengerjakan, insya Allah ini kosakata yang kita gunakan, meskipun ya kita katakan kosakatanya sedikit, tapi sebetulnya bisa kita gunakan secara efektif. Ya, terutama tadi latihan bercerita. Ya, latihan bercerita untuk kegiatan sehari-hari. Polanya ya, seperti dalam bahasa Indonesia ada SPOK, subjek, predikat, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, ya. Subjeknya di sini kita gunakan domir. Predikatnya ini fiilnya, kata kerja. Ya. Kemudian objeknya ini ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak perlu pakai objek dan tidak bisa pakai objek. Misalnya ini pergi. Ya. Kami pergi, tidak perlu ada objeknya. Kami keluar. Ya. Nah, ini keterangan yang kita gunakan di sini menggunakan huruf jar. Ya. Ada fi, min, ila. Nah, ini sebaiknya kita hafalkan terlebih dahulu. Setelah hafal baru melangkah ke bab selanjutnya. Insya Allah. Jadi kita belajari secara bertahap. Karena terkadang Anda juga sering dapati memang di awal secara teori mudah. Ya. Secara teori materi yang kita sampaikan di pertemuan satu ke pertemuan kedua ini mudah. Ya. Tapi karena terlalu semangat, akhirnya sekaligus satu level dipelajari sekaligus. Memang bisa dipahami. Tapi untuk prakteknya itu tetap akan kesulitan. Jadi tetap butuh waktu untuk latihan. Ya, butuh waktu untuk latihan. Jadi acuan yang sudah dibuat ini juga, ya, acuan yang sudah dibuat ini juga cara berlatihnya bukan hanya sekedar ditulis, tapi dengan diucapkan secara spontan. Jadi latihan-latihan tadi itu dibaca secara spontan, ya, dibaca secara spontan. Karena kita juga selain melatih menulis, kemudian berbicara, ya, membaca, kita ingin bisa bercerita juga nanti secara spontan. Ya. Itu yang akan atau target yang kita harap bisa selesaikan dengan buku ini. Insya Allah mudah-mudahan ya 16 sampai ya paling cepat itu 16 pertemuan
selesai. Tapi kemungkinan 24 pertemuan baru selesai satu buku, dan itu bisa menjadi dasar untuk kita belajar dengan buku-buku yang lain. Kalau sudah punya basicnya, kita bisa menggunakan buku-buku yang ada di pasaran. Karena sengaja materi ini juga disusun ya dari pengalaman Ana mengajar di masjid ke masjid menggunakan beberapa metode. Ya, ternyata ketika menggunakan metode-metode yang dianggap paling sederhana sekalipun yang ada di pasaran, ternyata masih untuk orang Indonesia masih membutuhkan dasar yang paling dasar. Nah, inilah yang diharapkan dari buku Pra-Pemula Al-Husna ini bisa membantu meletakkan dasar dari keterampilan bahasa Arab yang dibutuhkan. Ya, karena biasanya kalau di buku-buku lain untuk materi fi'il madhi saja hanya disajikan dalam bentuk singkat, dan itu harus dihafal perubahan-perubahannya. Dan Anda juga dapatkan ya santri-santri yang sudah hafal jurumiyah tapi sebetulnya tidak bisa penggunaannya. Ya, banyak yang tidak paham dengan penggunaannya. Jadi dari segi rumus-rumus sudah hafal, tapi penggunaannya ya perubahannya tadi perubahan domir saja, perubahan domir pada fi'il madhi itu tidak bisa mengikuti. Ya, karena tidak terbiasa. Butuh latihan secara khusus. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahannya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang dibutuhkan bisa disampaikan di grupnya. Kita tutup kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa iya. wabarakatuh.